Selamat malam Silakan, Ibu. Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat malam. Selamat malam. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya. Kita sama-sama belajar konseling keluarga. Ada 5 struktur. Yang pertama adalah pengantar prinsip keluarga. Itu ada 8 halaman. Jangan takut dulu ya Bapak Ibu. Ini saya memang belajar sih 2017 2 hari. Tapi ini kita dipadatkan jadi 1 jam. Mudah-mudahan bisa ya. Amen. Yang kedua, komunikasi positif. Yang ketiga, perbedaan pria dan wanita. Yang keempat, kasus perselingkuhan. Yang kelima, teknik konseling keluarga. Ada 5 topik ini, totalnya 53 halaman. Tapi tidak usah takut. Saya sudah ringkaskan menjadi 5 halaman saja. Ya, yang pertama adalah pengantar prinsip keluarga. Itu ada 9 halaman. Yang akan kita sama-sama belajar adalah pernikahan yang bahagia. Ya, pernikahan yang bahagia itu ada segitiga, bentuk segitiga. Asem. Yang ke satu kasih sayang, yang kedua cinta asmara, yang ketiga jatuh cinta, yang keempat perasaan cinta yang tidak bergairah, yang kelima keintiman. Asem belum keluar. Ya. Enggak. Mungkin Bapak Ibu catat saja di kertas, nanti kan dibagi semua itu 53 halaman. Jadi pakai kertas saja dicatat. Kalau 53 halaman nggak mungkin kita 1 hari bisa selesai ya. Ya. Jadi ya benar, ini dia. Pernikahan yang bahagia. Tentu kita semua ingin pernikahan kita bahagia. Kita juga ingin jemaat yang kita layani semua pernikahan mereka dalam keadaan bahagia. Nah, ini yang syarat-syaratnya adalah keintiman ya. Nah, jadi kita harus lihat apakah perasaan cinta yang sudah berkurang. Jadi kita harus perbaiki kembali. Yang mudah-mudahan kita perbaiki dari diri kita dulu, keluarga kita, baru kita bisa melayani jemaat. Yang kedua, manusia dipengaruhi atau disetir oleh kebutuhan. Ada itu berikutnya. Nah. Ya. Balik. Oh ya. Ya. Nah, ini dia benar. Terima kasih Pak Sem. Ya. Manusia itu di-drive oleh by need, kebutuhan ya. Nanti kita bisa pelan-pelan belajar. Udah benar. Oh, iya, makasih. Ya. Oh, iya, terima kasih. Dibantu sama ini Stanley. Saya ada di kantor, di rumah takut nanti hang HP-nya itu laptopnya. Ya, manusia dipenuhi oleh atau disetir oleh kebutuhan ya. Tentu kita tahu kebutuhannya. Nanti kita belajar sama-sama setelah selesai Zoom ini, karena kalau kita tuangkan sekarang tidak mungkin bisa. Lalu keretakan pernikahan atau gagal pernikahan memenuhi kebutuhan pasangan karena kekurangan kesadaran kita atau keterampilan kita atau kita kurang belajar. Jadi kita harus sadar, kita harus terampil di dalam segala hal dan kita harus belajar terus. Kalau kita kurang belajar tentunya nanti kita banyak yang tidak tahu. Seperti saya dulu waktu menikah tidak ada pengarahan pranikah. Saya rasa dulu kita semua juga tidak ada ya pengarahan pranikah, baru sekarang ini aja. Dan sekarang ini pengarahan pranikah saya pikir nanti mungkin lebih baik, ada baiknya ditambah bagaimana mengatasi kesepian dan bagaimana mengatasi kesendirian. Karena kan kita tidak tahu kapan pasangan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan, kita harus sudah siap. Atau sakit, baru menikah 8 tahun sakit, tentu kita kan tidak ingin seperti itu.
Maunya kan ya lebih dari 50 tahun pernikahan. Seperti saya belum sampai 50 tahun. Cukup syok juga saya. Dokter mengatakan masih bisa melayani 20 tahun lagi untuk Pak Yakub sebelum jatuh. Begitu sudah jatuh, wah, hanya 1 tahun setelah jatuh udah Tuhan panggil pulang karena tidak mau bergerak, air naik ke paru-paru. Ya itu lain ya. Lalu yang berikutnya, kita ini mempunyai tangki emosi. Ada 6 tangki emosi kita semua. Jadi kita masing-masing kita harus mengetahuinya. Tangki emosi kita yang mana yang masih kosong, kita harus isi. Kadang-kala kita tidak bisa minta pasangan kita untuk bantu isi. Kita sendiri yang harus mengisinya. Dan kita harus tahu yang mana yang kosong. Yang pertama, tangki yang pertama adalah emosi kita maksudnya. Emosi kita yang pertama ada suka terkejut. Kita kan kadang-kadang kita tidak tahu kalau reaksi dari pasangan hidup kita atau jemaat yang kita layani, emosinya terkejut, kita tidak tahu. Jadi kita harus tahu kalau terkejut itu wajahnya seperti apa. Itu yang pertama, emosi yang pertama. Yang kedua, emosinya yaitu takut. Kita pun kadang-kala tidak tahu pasangan hidup kita, wah emosinya dia lagi takut nih. Kita tidak tahu, atau jemaat yang kita layani. Yang ketiga, marah. Kalau marah kita kebanyakan tahu ya emosinya kalau lagi marah. Yang keempat, senang. Tentunya kita juga tahu kalau senang ya kelihatan. Yang kelima, emosi yang kelima adalah jijik atau geli begitu. Yang keenam, sedih. Sedih tentunya kita juga tahu ya. Tapi ya kadang-kadang kalau orang baru mulai sedih, kita tidak tahu. Pasangan kita mulai sedih, kita tidak tahu. Tetapi kalau udah sedihnya udah parah, udah nangis, baru kita tahu. Atau anak kita begitu, atau menantu kita atau cucu kita, ponakan kita sudah sedih, sudah nangis, baru kita tahu, oh lu sedih. Tapi kalau baru mulai kita tidak paham kalau mereka sudah mulai sedih. Kemudian ada bahasa kasih yang bentuk hati, ya itu ada 5. Jadi kita harus mengetahui bahasa kasih itu ada 5. Ada orang dengan kata-kata. Kadang-kadang orang dengan kata-kata kita tidak paham. Dia mencintai kita karena kita kurang paham. Yang kedua, sentuhan. Kadang-kadang sentuhan dengan memberikan sesuatu, kita pikir, itu bukan bahasa kasih dari pasangan kita, atau dari anak kita, atau dari menantu kita, atau dari mertua kita, sehingga terjadi konflik. Jadi kita harus mengetahui bahasa kasih. Yang pertama dengan kata-kata, kedua dengan sentuhan, ketiga dengan hadiah, keempat dengan waktu yang berkualitas. Kelima, melayani. Kadangkala kita tidak mengerti kalau pasangan kita sebenarnya mengasihi kita. Dia ambilin air minum, begitu, ambilin makanan buat kita. Kadangkala kita tidak mengatakan terima kasih. Nah, dari sinilah kadangkala terjadi konflik dalam rumah tangga. Selanjutnya, ada isi tabel untuk diri kita. Nah, itu nanti kita isi, ada waktu kita isi, lalu tentunya kita isi juga masing-masing. Kita isi, pasangan kita juga isi, atau kalau kita satu rumah dengan mertua atau dengan menantu, seperti udah mulai ada konflik, kita mulai isi. Konfliknya di mana, lalu tindakannya seperti apa, bahasa kasih yang dia berikan kepada kita yang kita tidak sadar bahwa mereka tuh mengasihi kita, tapi kita lalai. Jadi kalau kita sudah mulai isi pengantar prinsip keluarga ini, kita bisa memperbaiki keadaan keluarga kita sehingga terjadi keharmonisan. Yang berikut, perbedaan terjadi dari 6 hal, yaitu agama. Ya, terima kasih Pak Sam. Agama, pendidikan, sosial, kemudian temperamen, mungkin dari keluarga, dari budaya. Ini mempengaruhi juga kita punya kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah kita mau belajar. Kita tahu yang mana karakter manusia, ada 4 macam, yaitu melankolik, flegmatis, sanguin,
kolerik. Tentu kita tahu masing-masing ini. Kolerik kita bisa tahu yang sederhana yaitu orangnya cerdas, tidak suka basa-basi, percaya diri, mandiri, kreatif, dan tentunya bahasanya tegas. Jadi kita bisa tahu, wah ini saya nih yang apa nih ya, kolerik atau apa. Biasa orang kalau bicara tegas, kreatif, dia mandiri, dia bisa urus semua sendiri, nggak usah dibantu oleh istri atau suami. Lah ini kolerik nih. Kalau melankolik, dia sangat detail, dia bisa cemas di dalam lingkungan yang baru, dia mudah curiga. Nah itu kita tahu, wah ini pasangan kita nih melankolik. Jadi kita jangan marah, apa-apa lu curiga melulu sih, gimana sih? Dikit-dikit curiga, sesama teman kita juga kita kan tidak tahu ada yang suka curiga dengan kita, sehingga kita bisa tahu, oh ini orangnya melankolik nih. Jadi kita bisa membuat hubungan kita lebih baik lagi kepada sesama pelayan. Flegmatis, kita tahu orangnya tenang, kalem, gitu, lembut. Dia tentunya orang yang setia ya. Dia menghindari konflik, tidak suka dengan konflik. Suka menolong sesama. Lalu orangnya suka sembunyikan emosi. Jadi kita tidak tahu nih, dia emosi lagi apa ya? Apalagi marah, atau lagi senang, atau jijik begitu, geli. Kita tidak tahu karena dia pandai menyembunyikan emosi. Kadang-kadang kita mengatakan orang kayak gini bermuka dua atau aduh mukanya 1000 begitu. Padahal mana ada orang muka 2 atau muka 1000. Nah dia orangnya pragmatis. Jadi kita harus mengetahui keluarga besar kita, suami istri, anak, menantu. Mereka ini tergolong karakter yang mana sehingga tidak akan terjadi pertengkaran. Yang sanguin, dia mudah bergaul, orangnya aktif, humoris. Jadi kalau kita punya pasangan hidup yang humoris, jangan kita bilang, aduh ganjen nih, genit nih. Padahal bukannya ganjen atau genit. Memang sudah karakternya seperti itu Tuhan berikan. Dengan demikian kita bisa mengerti, wah pasangan hidup saya bukannya genit, bukannya ganjen, memang orangnya humoris, mudah bergaul, bukan mau cari gara-gara. Ini kan mau cari gara-gara nih pasangan hidup saya nih. Bukannya mau cari gara-gara, memang orangnya mudah bergaul. Dengan kita tahu seperti ini, jadi tidak akan terjadi kecurigaan, lalu meningkat sampai cemburu, lalu sampai meningkat lagi sampai tidak mau bicara begitu, sehingga keluarga udah mulai retak. Ya kami tahu ada beberapa keluarga yang retak begitu karena mereka tidak tahu pasangan hidupnya atau mertua dengan mantu, mantu dengan mertua. Yang berikutnya ada monogram. Nanti kita bisa ambil dari Google juga. Ya ini. Ini yang disorot adalah si Daniel. Jadi dia itu punya ayah Andri. Andri menikah pertama mempunyai anak berapa orang, kemudian meninggal, namanya Helena, minta maaf kalau ada nama Helena. Lalu menikah lagi dengan Lisa. Nah, menikah kedua dengan Lisa, Lisa pun dia bukan seorang gadis, dia seorang janda dan bawa anak. Jadi memang kasusnya sangat ribet bandar ini keluarga ya. Nanti pelan-pelan kita di rumah ada waktu kita belajar, kita membuat kita pribadi punya pohon keluarga begitu. Yang ke-8 dari bab ke-1 ini ada latihan kita buat pohon keluarga. Dari diri kita tentunya naik ke atas kita tahu nama ayah kita, nama ibu kita. Tidak mungkin kita tidak tahu nama ayah dan nama ibu. Mungkin nama kakek bisa tidak tahu. Tapi ada orang tahu nama kakek, nama nenek. Lalu nama anak-anak kita buatkan, di situ kita buat. Lalu mungkin ada tantangan apa yang muncul, jadi kita bisa mengatasinya. Ini yang ke-1 ya, kita masuk yang kedua ya, yaitu komunikasi positif. Ini ada 11 halaman. Yang pertama kita lihat di
pemikiran dan perasaan dari saya ke pasangan. Kita harus pandai mengirim atau menerima pesan. Kalau kita mengirim pesan kepada pasangan kita atau menerima pesan kurang pas, bisa terjadi keributan. Jadi kita harus belajar bagaimana caranya kita dapat menerima dan mengirim pesan sehingga yang menerima bisa sama dengan pikiran kita. Yang kedua, semua percakapan yang efektif dimulai dengan mendengarkannya dengan baik. Kadang-kala saya suka dengar itu ada beberapa orang dulu kan sering dengan saya, yang mana suaminya pulang dari kantor begitu, maunya baca koran begitu, baca buku, maunya si istri jangan baca koran dulu dong gitu ya. Tanya aja sama istri, mama tadi bikin apa begitu, lalu bagaimana, capek enggak dan lain sebagainya. Tetapi suami itu maunya baca koran begitu, lihat buku. Kalau sekarang sih udah nggak ada koran ya, masing-masing pada lihat WA. Nah, kita ini harus mempunyai percakapan yang efektif, dimulai dengan mendengarkan dengan baik. Kita taruh dulu HP kita, ada jamnya untuk kita bersekutu. Kalau kita tidak bisa membuat waktu dengan baik, maka disitulah mulai percecokan. Yang ketiga, dari verbal atau dari lisan atau dari tulisan itu 35%. Jadi kita harus mendengarkan mereka itu mau bicara apa, atau pasangan hidup kita ingin bicara apa, atau menantu kita atau mertua kita ingin bicara apa. Kita harus perhatikan, itu 35%. Yang non-verbal atau bahasa tubuh itu 65%. Ini menurut ahli yang mengatakannya. Kemudian kita harus mendengar dengan aktif. Harus memakai telinga, memakai mata juga, memakai hati. Kadang-kadang aneh ya, masa kita mendengar pasangan hidup kita atau mertua kita atau menantu kita, masa dengan telinga dan mata dan hati. Karena inilah yang dituntut oleh pasangan hidup kita. Atau dari keluarga besar kita, mantu dengan mertua, mertua dengan mantu. Kalau hanya telinga saja kita dengar, tapi mata kita ke tempat lain, tentu kan mereka pikir, ah ini mah nggak serius nih, gimana sih? Nah dari situlah terjadi perselisihan. Lalu kalau telinga kita perhatikan, mata kita tujukan kepada mereka juga, tapi hati kita tidak ada di situ, juga jadi masalah juga. Karena kelihatan hati kita ada di sana atau tidak, kelihatan juga dari mimik muka kita, nggak bisa dibohongin. Anak kecil aja bisa tahu ya, kita hatinya senang dengan anak kecil atau pura-pura begitu, gendong, tapi dengan hati yang tidak tulus, anak kecil bisa menangis. Contohnya anak saya dulu, digendong oleh usinya saya, kakak ipar saya. Jadi kakak ipar Pak Yakub, dipelototin begitu matanya. Selalu nangis terus karena tidak dengan hati. Jadi ada satu hari anak saya bisa bicara begini, aduh takut matanya seperti setan. Padahal saya nggak pernah ajarin mata seperti setan. Itu anak yang umur 2 tahun saja bisa bicara begitu. Apalagi pasangan hidup kita, atau mertua kita, atau menantu kita. Kalau kita hanya mendengar pakai telinga saja, mata kita tidak kita pakai, dan hati kita tidak kita pakai, disitulah mulai keributan. Jadi kita harus dengar untuk memahami dan memberikan respon. Kita pakai mata sehingga dapat mengetahui dari sudut pandang kita kepada lawan bicara kita. Apakah kita dengan sungguh-sungguh mendengarkannya, mereka bisa tahu. Lalu kita harus perhatikan atau empati. Kalau kita dapat memperhatikan atau empati atau merasakan keadaan
emosi orang yang kita hadapi, apakah itu suami dan lain sebagainya, maka tangki emosi pasti terpenuhi. Karena ada tangki emosi yang tidak terpenuhi, itulah awal terjadinya kecekcokan. Ya mudah-mudahan kita punya tangki emosi semua terpenuhi. Kadang-kala pasangan hidup kita tidak bisa memenuhi tangki emosi kita yang kosong itu. Jadi kita harus usahakan, ya jangan terlalu besar lah tangkinya begitu. Kalau memang suami kita kurang perhatian kepada kita, atau istri kita kurang memperhatikan kepada kita, janganlah kita berikan tangki emosi kita yang 10 liter atau 50 liter, kita bikin yang 2 liter sajalah yang kecil begitu, kan gampang terpenuhi. Dengan gampang terpenuhi, jadi kita tidak akan cekcok. Ini sih saya punya ini sendiri ya, saya punya pendapat sendiri. Karena kalau iman kita boleh ya dibikin besar, jangan hanya sebesar biji sesawi. Kalau saya suka bicara di khotbah di Mandarin, saya katakan iman kita, walaupun Alkitab mengatakan walaupun imanmu sebesar biji sesawi, tapi bisa memindahkan gunung pencobaan, gunung kesukaran. Tapi saya bilang jangan hanya sebesar biji sesawi ya, kita perbesar iman kita sebesar biji alpukat. Karena saya dari dulu sebelum menikah dengan Pak Yakub, saya punya iman tuh ya nggak mau sebesar biji sesawi. Walaupun dulu saya belum pernah lihat biji sesawi seperti apa. Saya mungkin serakah gitu maunya iman saya sebesar biji alpukat. Saya bicara ke Pak Yakub ketawa ngakak. Aduh mama, katanya orang iman sebiji sesawi udah bisa pindahkan gunung, mama maunya iman sebesar biji alpukat. Saya bilang bagus kan Pak, iman saya sebesar biji alpukat. Jadi saya kan kuat berdoa, kuat topang Papa supaya Papa bisa berhasil. Jadi kalau iman kita boleh kita perbesar. Ini menurut saya sih, pada pandangan saya, sebesar ya biji alpukat. Saya pikir yang paling besar buah-buahan adalah buah alpukat yang paling besar. Lalu kalau tangki emosi kita, jangan kita pilih yang drum yang besar. Pilihlah ukurannya yang paling minim. Jadi gampang terpenuhi sehingga kita tidak kecewa dengan pasangan hidup kita, dengan mertua atau dengan menantu, dengan ipar-ipar. Jadi ada yang perlu kita perkecil, ada yang perlu kita perbesar. Kemudian tip komunikasi. Kita harus dapat membangun fondasi. Fondasi komunikasi contohnya ya, Ani, sudah lama tidak jumpa, apa kabar? Begitu. Seperti suami kita atau istri kita pergi begitu ketemu ya atau di telepon. Nah, kita tanyakan, apa kabar? Kadang-kadang ditanya gitu, itu melulu tanya apa kabar melulu. Memang kita harus berubah, ya. Kadang-kadang kita bilang itu melulu sih pertanyaannya, padahal itu dasar daripada membangun keluarga bahagia. Lalu komentar kita pun harus positif. Contohnya, kalau orang memberikan buah begitu, apakah pohon sendiri gitu, pohon pisang, dibagi, kita bilang, masih ingat lu sama gue, lu masih anterin juga pisang. Nah itu kadang-kala itu kita memberikan umpan balik kepada orang yang kurang tepat. Jadi kita harus mempunyai pengertian bahwa apa yang kita bicarakan, kita terima sesuatu, komentar kita harus positif. Karena apa yang kita memberikan kata-kata itu adalah umpan balik kepada kita. Kita ingin orang berkata bahwa kita bijak, kita penuh Roh Kudus, ya kita harus bicaranya kata-katanya yang baik. Ya kadang-kala kalau suami pulang, ya kasih bunga, karena kita ulang tahun begitu kita bilang, apa masa bunga sih? Jangan bunga dong, berlian begitu. Tinggal suami kalau pengusaha sih, ya dikasih berlian ya yang besar gitu ya. Tapi kalau suaminya bukan pengusaha, hamba Tuhan atau pekerja
pabrik, bagaimana mau kasih berlian. Jadi kita harus ya bersyukur apapun yang diberikan, atau tidak memberikan bunga, kita juga harus bisa bersyukur. Saya sih nggak pernah dapat bunga dari suami. Walaupun ada orang mengatakan kepada saya, ih Pak Yakob orang romantis ya. Tapi saya nggak pernah dapat bunga. Dan saya juga tidak mengharapkan begitu. Jadi karena saya udah perkecil tangki emosi saya. Terhadap jemaat juga sama. Karena tangki emosi saya bikin kecil, jadi saya tidak sakit hati. Jemaat bilang, otak lu didengkul ya. Saya tidak marah. Pernah ada satu kali seorang oma, maaf dari ya satu suku dengan suami saya, oma itu sudah nggak ada lah. Waktu itu saja sudah 70 tahun lebih begitu. Mula-mula saya kan kasih dia untuk terima tamu. Lalu ibu-ibu yang lain bilang begini, Bu Rina, jangan kasihlah oma itu terima tamu, udah gemeteran, biar dia tugasnya doa saja. Lalu saya pikir, ya benar juga ya. Terima tamu mulutnya agak gemeter-gemeter begitu, karena dia selalu rajin terima tamu di ibadah WBI. Jadi saya bilang, udah oma tetap ya terima tamu, tapi ada ibu-ibu lain mengatakan, Bu, jangan kasihlah terima tamu, mulutnya udah gemeter-gemeter begitu, tangan juga gemeter. Lalu saya bicara, oma, bagian doa, dia marah dengan saya, nggak punya otak lo didengkul ya. Saya tidak marah, kejadian seperti itu, saya tidak lapor kepada suami, karena ya puji Tuhan, yang iman saya besarin sebesar biji alpukat, sedangkan tangki emosi saya bikin yang kecil sekali. Jadi saya udah nggak akan rasa kosong begitu, nggak akan rasa tersinggung. Ya kakek ipar Pak Yakob juga mau bunuh saya sampai berapa kali, anak-anaknya juga mau bunuh saya. Saya nggak sampai sakit hati, nggak sampai dendam. Begitulah ya kira-kira Bapak Ibu, kita harus berusaha. Kalau diri kita tenang, bahagia, kita tidak marah, jadi pasangan hidup kita juga tidak berat menjalankan hidup ini. Sehingga apa yang diperbuatnya akan berhasil. Apalagi kita sebagai perempuan, sebagai penolong, kalau kita membuat suami kita 7 keliling tiap hari, dia bisa jantungan, usahanya tidak akan berhasil. Jadi rahasia di situ. Jadi tangki emosi kita harus pilih yang paling kecil, supaya gampang penuh. Jadi tidak kosong. Baik itu kasih sayang, kalau kita minta terlalu besar, tangkinya besar, lalu suami nggak ada waktu, kurang waktu, wah kita bisa repot. Kita bisa ya uring-uringan. Tapi kalau tangki kita kecilin, suami kasih sedikit, udah cukup. Suami pun begitu. Tangki emosinya harus diperkecil. Sehingga tidak akan neko-neko lah begitu. Jangan bilang, ini gimana sih ini istri, kok layanin kok begini. Sehingga tidak akan jatuh dengan sekretaris dan lain sebagainya. Karena sudah dikecilkan tangki emosinya. Yang berikut. Gunakan kata pada kejadian yang dilihat atau dengan deskripsi. Contohnya begini ya, apa yang kita lihat begitu. Lalu kita kadangkala sungkan mengatakan, aduh cantik ya gitu. Aduh bagus ya pakai baju ini. Lalu dengan suami kita, bukan suami orang lain, kita katakan, ganteng loh pakai baju ini, bagus deh tambah ganteng gitu. Atau kulitnya gelap seperti suami saya, pakai baju yang warna kuning begitu, kelihatan lebih putih kulitnya. Nah, nggak ada salahnya kita katakan kepada suami kita sendiri, bagus deh pakai baju ini, kelihatan kulitnya tambah putih gitu, tambah ganteng gitu. Kadang-kadang kita kan nggak, cuma bilang, baju begitu, pakai baju ini, iya loh lebih bagus loh dikit loh gitu. Kadang-kadang memang kita harus belajar ya. Saya juga terlambat nih belajarnya.
suami sudah nggak ada, udah 1 tahun lebih. Jadi saya kurang banyak gitu untuk komunikasi yang baik ini. Ya harapan saya bagi Bapak Ibu yang masih ada pasangan hidup, tolonglah mulai sekarang kita ubah kata-kata kita, komunikasi kita. Lalu kita juga harus mencari solusi. Solusi bersama, bagaimana caranya agar kita tidak mengajari pasangan kita atau kita tidak memarahi mereka. Kadang-kala ya istri juga suka kurang sabar ya dengan suami. Suami juga sama, kadang-kala kurang sabar dengan istri. Kalau dulu waktu pacaran masih sabar, begitu pas sudah menikah seperti Pak Yakub suka singgung di dalam khotbah. Kalau waktu pacaran bilang, aduh luka enggak nih kakinya kesenggol batu ya. Begitu udah menikah, mata lu di mana? Ya itulah kadang-kala kita karena keadaan begitu jadi kurang sabar. Biar kita mau perbaiki, inilah tip komunikasi kita yang baik. Lalu yang keenam, kita harus mendukung. Jangan kita tidak mendukung. Ada tuh Pak Sam di slide-nya itu. Jangan kita menuntut atau jangan kita terlalu banyak permintaan atau terlalu banyak persyaratan. Itu masih dalam bahasa Inggris. Saya minta di kantor untuk menerjemahkannya, orang kantor rasa kurang ada waktu. Jadi tidak pakai bahasa Indonesia, masih bahasa Inggris. Iya, itu dia. Jadi jangan kita menuntut atau kita terlalu banyak maunya atau terlalu banyak syarat yang kita inginkan. Jadi harapannya terlalu tinggi. Ini kan ada yang low, ada yang high, ya. Jadi kita jangan terlalu tinggi mengharap. Kalau kita terlalu tinggi mengharap, tuntutnya terlalu banyak, permohonan kita terlalu banyak, syaratnya terlalu banyak, itulah yang membuat rumah tangga bisa retak. Jadi kita harus pilih yang tidak terlalu menuntut. Lalu pola asuh kita harus berwibawa. Suami ingin membimbing istri biarlah dengan berwibawa. Kadang-kala istri juga harus memberikan nasihat kepada suami, juga kita harus dengan wibawa. Yang kebalikannya adalah kita membolehkan segala-galanya atau mengizinkan segala-galanya. Itu juga kadang-kala membuat rumah tangga kurang harmonis juga. Ada juga kita mempunyai pola asuhnya menyerahkan kekuasaan. Semua kita serahkan kekuasaan, begitu ada juga yang ditelantarkan. Jadi kita harus perhatikan kita ada di mana ini. Kita harus seimbang. Jangan terlalu berat, terlalu wibawa begitu sehingga tuntutannya terlalu besar. Atau kita pola asuh kita menyerahkan kekuasaan, jadi kita ya goyang-goyang kaki begitu. Jadi kurang serius. Yang berikutnya yang ketujuh setelah ini, pendisiplinkan anak. Caranya juga ada tuh, bagaimana kita mendisiplinkan anak. Kalau pelaturan tanpa hubungan sama dengan pemberontakan. Kenapa anak-anak bisa berontak? Karena kita buat pelaturan, tapi hubungannya kurang. Atau kita hubungannya baik, tapi pelaturan kita tidak buat. Nah, kalau hubungannya baik tanpa pelaturan, jadi kacau rumah tangga. Yang baik adalah hubungannya harus baik, lalu pelaturan juga harus ada. Kalau hubungan kita baik dan ada pelaturan dan pelaturannya jalan, maka akan ada penghargaan dan tanggung jawab. Tentunya kita mengharapkan penghargaan dari sesama dan tanggung jawab dari masing-masing pasangan hidup. Jadi kita harus mempunyai hubungan yang baik dan mempunyai pelaturan. Tentu pelaturan itu kita tentukan bersama. Jangan maunya menang sendiri begitu. Kan ada orang bilang kalau uang udah jatuh di tangan istri, jadi uang istri.
Jadi suami walaupun yang mencari, suami nggak pegang duit. Ya kita harus runding lah ya. Ada lagi memang orang ya sebelum menikah sudah janjian begitu, pokoknya saya nggak mau nyuci, saya nggak mau masak. Si istri mengatakan begitu. Suami pikir, oh ya nggak apa-apa, namanya lagi jatuh cinta, ya nggak mau nyuci, nggak mau masak, nggak apa-apa. Tapi begitu udah menikah, waduh lama-lama nggak kuat lah suami seperti itu. Masa pakaian dalam semua juga suami yang cuci, masak suami juga ngepel, suami juga siram pohon, suami juga. Oleh sebab itu suami tidak bisa berhasil. Belum dia mau masuk kantor. Jadi kita harus ya tahu diri lah begitu. Kecuali kalau sakit. Memang kadang-kala kita bisa lupa apa janji nikah kita ya. Ya, yang berikut kita yang terakhir itu ada Kejadian 1 ayat 27 dan ayat 31a. Nanti kita baca. Saya pikir semua sudah tahu isinya. Ada diskusi keluarga, ada kasus komunikasi, ada latihan komunikasi. Nanti itu kita di luar Zoom aja ya, karena nanti tidak waktu tidak cukup. Kita akan masuk ke yang ketiga. Perbedaan pria dan wanita. Tentu kita tahu ya, sudah tidak asing lagi perbedaan antara wanita dan pria. Otaknya itu kan tidak sama. Sudah tidak asing lagi yang mana kita tahu kalau perempuan atau wanita, dia dapat mengerjakan satu hal dengan waktu yang sama. Contohnya sambil gendong anak, sambil bisa telepon, sambil bisa masak, oseng-oseng sayur. Kalau lelaki atau pria tuh kebanyakan nggak bisa ya. Memang otaknya lain. Nanti kita bisa carilah di internet ya, otak manusia perempuan dan laki-laki atau pria dengan wanita itu memang tidak sama. Catatan yang saya berikan adalah pria itu kemandiriannya tinggi, sedangkan wanita itu keterhubungannya. Lalu emosi pria, dia menekan emosinya. Kadang-kadang kita tidak tahu ya, dia sembunyikan emosinya. Padahal sudah capek di kantor atau di jalan, dia tahan emosi. Kita perempuan suka tidak tahu. Padahal suami kita lagi tahan, emosi ditekan, emosi kita pikir dia biasa-biasa aja. Di sinilah kadang ya terjadi kekeliruan. Sedangkan wanita, dia mengungkapkan. Kalau nggak suka, ya udah. Pokoknya banting ini, banting itu, atau ya marah-marah begitu. Jadi kalau kita sudah tahu perbedaan antara wanita dengan pria seperti apa, kita sudah belajar. Saya juga tetap belajar. Karena saya juga punya menantu, punya anak juga. Jadi kita sama-sama belajar. Lalu ada konflik di pria. Kalau pria mempunyai konflik, dia lari. Sedangkan wanita, dia berjuang. Ada konflik, dia berjuang. Jadi memang tidak sama. Jadi jangan kita katakan kepada suami, lu lari, lu ya punya masalah. Memang ya begitulah laki-laki. Sedangkan perempuan kalau ada konflik, dia berjuang terus. Jadi kalau ada berita yang sedikit yang kurang ini, ya berjuangnya mati-matian. Pengen tahu gitu. Sampai tuntas. Itulah memang sifatnya wanita dan sifatnya pria. Jadi kita harus menerima komunikasi nonverbal, yaitu bahasa tubuh. Wanita sih memang lebih mampu dengan bahasa tubuhnya. Sedangkan pria lain. Keintiman bagi pria juga tidak sama dengan keintiman bagi wanita. Kalau bagi pria itu melakukan halnya bersama-sama. Sedangkan bagi wanita berbicara dari hati ke hati. Kebutuhan wanita dan pria juga tidak sama. Bisa nanti dibaca ya, ada di slide, nanti bisa dibagikan. Lalu ada diskusi keluarga. Bisa dicatat di 1 Korintus 11 ayat 3 dan 1 Petrus 3 ayat 7.
kita lanjut lagi. Yang mana kita harus hidup dengan bijaksana dan pengertian. Bagaimana kita bisa hidup bijaksana dan penuh pengertian? Kita harus banyak baca Alkitab. Dan baca buku-buku yang mendukung. Kita juga harus melatih diri kita. Kita ikut pelatihan-pelatihan, seperti ikut seminar-seminar begini, sehingga kita dapat masukan-masukan. Karena itu ada lagu Mandarin, sebenarnya sih ada 2 versi yang Pak Yakub pernah bicara, Tang ni lao le. Sebenarnya bilang Tang ni lao le tidak sulit. Seperti Pak Yakub bilang, aduh gimana sih tuh ngomongnya Tang. Saya bilang kentang, nah ambil Tang. Ni we. Jadi Tang ni lao, lao dekia. Nah, dari lao. Tang ni lao. Le-nya nggak bisa-bisa, legowo papi. Nah, jadi bisa. Tang ni lao le. Nah. Jadi tang itu ketika. Artinya, ni kamu, lau tua, le ya sudah. Ketika kamu sudah tua. Sebenarnya itu versinya ada 2. Itu lagu. Saya belum dapat yang satunya lagi. Yang satu itu yang biasa yang diputar itu yang sering dinyanyikan ya adalah ketika kamu tua, alisnya sudah turun, maksudnya sudah ya mengkerut begitu. Lalu sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, hanya di tempat tidur saja. Lalu kamu mengenang waktu kamu masih muda. Jadi kamu pikir kamu tuh cantik, ada orang bilang kamu cantik, ada yang bilang kamu ganteng bagi laki-laki. Padahal kita tidak tahu orang yang bilang kita cantik atau ganteng itu benar-benar dari hati yang terdalam, sungguh-sungguh ikhlas ngomongnya gitu, benar, jujur, atau ya basa-basi kita tidak tahu. Jadi memang ya kita harus menghadapi itu semua. Ya, jadi kita harus mendengarkan apa yang disampaikan istri kita, suami kita, orang tua kita, anak, mertua, menantu, dan lain-lainnya. Jadi kita harus bijaksana dengan pengertian hidup ini. Ya, jadi kita juga harus siap-siap ya. Tang ni lao le, ya, nggak susah ya. Kentang. Ni we, ambil ni, tang ni, lao dekia, le legowo, tang ni lao le. Jadi ketika kita sudah tua, kita tidak bisa menghindar. Pasti satu waktu ya kita tidak bisa berjalan, pasangan hidup kita harus bisa menerimanya, dan diri kita juga harus bisa menerimanya. Jadi ketika kita tua, janganlah kita terlalu bawel, terlalu cerewet, kasihan pasangan hidupnya. Bagus-bagus kalau masih bisa mendampingi, kalau dia pergi duluan, yang sehat pergi duluan. Karena terlalu cerewet gitu. Ya puji Tuhan, yang sehat nungguin orang sakit parah, ya yang pulang duluan yang sakit parah. Kasihan kalau yang sehat pulang duluan, yang sakitnya nggak ada yang urus. Waduh, lebih repot. Kita sih maunya sih semua umur panjang ya. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya yang meninggal duluan tuh lebih enak. Kenapa? Dia tidak nangisin kita. Seperti Pak Yakub meninggal duluan ya, Pak Yakub udah enak gitu. Yang nangisin Pak Yakub kan saya. Kalau saya yang meninggal duluan ya saya yang enak. Pak Yakub nangis gitu ketika saya nggak ada gitu. Jadi ya nggak usah takut lah siapa yang duluan meninggal, kita kan tidak tahu ya. Yang bagi yang masih ada pasangan, tapi harapan saya yang masih ada pasangan biarlah kita ya saling mengasihi, saling memperhatikan gitu. Pastilah Tuhan berikan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan. Lanjut ya. Ini udah jam berapa ini? Tinggal berapa ini lagi? Wah, tinggal sedikit lagi nih. Udah lewat ya? Lalu kontak wanita modern nih. Konteks wanita modern ya, atau ibu yang bekerja, peranannya sangat banyak. Tetapi kita harus utamakan peran utama kita, prioritaskan, yaitu peranan utama harus dipenuhi dulu, baru peranan lainnya. Kerapian rumah, kebersihan rumah, dan kehidupan lainnya itu yang belakangan.
Jadi Tuhan memang ciptakan wanita karena pria membutuhkan. Ada di Kejadian 2 ayat 18. Yang terakhir dari yang kedua ini adalah dukunglah pekerjaan suami dengan berusaha mengerti pekerjaannya. Lalu yang keempat ya. Keempat, kasus perselingkuhan. Yang pertama, dengan pikiran sadar itu sebenarnya itu hanya 10%. Jadi perselingkuhan bisa terjadi pada siapapun karena kebutuhan suami atau istri tidak terpenuhi oleh pasangan hidup. Kalau pikiran di bawah alam sadar itu 90%. Tentu kita sudah melihat yang mana gambar gambar gunung emas, gunung es, aduh jadi gunung emas, gunung es. Yang terlihat kan hanya sedikit, hanya 10%, yang di dalamnya itu 90%. Umumnya sih tidak disengaja. Oleh sebab itu kita harus banyak belajar. Nanti baca ya, ada di ini di slide-nya. Lalu yang ketiga, jenis selingkuh. Dapat pulih dengan cepat bila ada pengampunan. Satu-satunya jalan penyembuhan atau terlepas daripada perselingkuhan ini ialah pengampunan. Ada lagi yang terjerat. Kalau yang terjerat ini memang membutuhkan proses kanseling keluarga yang panjang. Jadi nanti kita tidak tahu ya jemaat yang kanseling dengan kita, apakah dia terjerat. Kalau terjerat memang proses kanseling keluarganya agak panjang. Ada lagi kecanduan. Ada lagi tahap perselingkuhan itu ketertarikan, nanti bisa dibagi ya. Yang ketujuh tahap pemulihan pasangan. Harus sadar, ada yang tidak sadar, menolak, ada yang marah, ada yang sedih atau berduka. Seperti yang lalu saya katakan, yang mana salah satu pasangan hidup dipanggil Tuhan sama modelnya dengan pasangan yang berselingkuh. Kadangkala menolak begitu. Kadangkala marah, kadangkala sedih, berduka. Memang sebaiknya kita menangis, keluarkan air mata. Seperti kemarin di rumah duka yang mana Dokter Karta meninggal, yang mana sekeluarga Ibu Rita dan anak-anak 4 orang dan menantu, lama begitu lihat di jenazah Dokter Karta, kita biarkan. Kalau dulu kan kita suka bilang, udah ya Dokter Karta udah enak, udah jangan sedih, nggak usah nangis. Dulu kita tidak mengerti, kita bilang begitu. Tetapi setelah kita belajar, sebaiknya izinkan mereka menangis. Kan udah capek nangis juga pasti mereka stop begitu. Kalau saya terlambat menangisnya, 40 hari baru sadar kalau suami saya nggak ada. Jadi menangisnya telat, tapi tidak apa-apa. Saya sudah keluar dari rasa sedih, rasa tidak bisa terima, begitu. Saya sudah bisa keluar dari itu. Ada hamba Tuhan, sudah 8 tahun suami meninggal, dia masih belum bisa keluar dari rasa sedih dan lain-lain. Masih makan obat. Ya kita tidak bisa bilang apa-apa. Padahal papanya juga pendeta, suami pendeta, si ibu itu juga pendeta. Pendeta bukan seperti saya. Dia sekolah pendeta 6 tahun di Singapura. Jadi bukan pendeta jadi-jadian kayak kita di GBI kan begitu ya. Asal bisa melayani, gereja membutuhkan, kasih gelar jabatan PDP. Lalu hidupnya baik, 4-5 tahun kemudian, ya udah PDM. Lalu baik lagi, gereja membutuhkan pendeta. Kalau ini enggak, benar-benar pendeta sekolah. Begitu. Tapi dia sampai hari ini masih
tidak bisa keluar daripada rasa sedih dan lain sebagainya, ke dokter terus, makan obat terus, walaupun obatnya sudah berkurang, obat penenang atau obat tidur. Jadi kita juga tidak tahu nanti kita melayani jemaat kita atau tetangga kita atau keluarga besar kita. Ada beberapa resiko atau proses kita tidak bisa hindari, kita harus terima semua. Lalu arti daripada memaafkan nanti kita bisa membacanya dan melihat proses memang perlu waktu. Ada resiko kalau kita tidak memaafkan, yaitu rasa sakit pasti terus ada di dalam diri kita. Itu yang keempat. Kelima ya, ada 9 halaman tapi itu tidak begitu banyak. Yang pertama adalah kita ya berharap kepada Tuhan. Teknik konseling keluarga. Yang pertama kita harus harap Tuhan, lalu mengampuni atau memaafkan. Memang kadang-kala kalau yang terlalu berat begitu sampai tidak bisa tidur, memang ada anjuran untuk ke psikiater agar diberikan obat penenang. Memang ada yang kemarin ini saya ikut konseling di 3 tempat, yang mulai yang di Batu Malang, kemudian yang di Bali, lalu yang di Pontianak, tiga-tiganya retreat untuk yang kehilangan. Memang macam-macam. Ada yang sudah, seperti tadi saya katakan, 8 tahun masih belum bisa move on. Masih sedih, masih makan obat. Ada lagi yang mau menyerahkan dirinya masuk rumah sakit jiwa. Karena dia masih sedih terus. Nah, orang-orang seperti ini dengan saya pergi 3 tempat itu, jadi saya banyak sekali dapat pengalaman. Jadi memang masing-masing orang tidak sama. Berduka citanya begitu. Ada yang memang suami selingkuh, begitu. Kebanyakan sih perempuan semua yang kami sama-sama berkumpul di 3 tempat itu. Yang dudanya hanya 2 orang karena istri meninggal. Yang lainnya sisanya kebanyakan perempuan. Ya cukup, saya pikir sampai di sini. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom semua. Ya, shalom. Hamba-hamba Tuhan. Luar biasa. Hari ini diberkati, puji Tuhan. Kami atas nama pengurus dan KPG ini mengucapkan terima kasih buat hambanya, Ibu Pendeta Rina Nawai, yang sudah memberikan waktu dan pembekalan buat kita semua. Dan kita semua merasa diberkati tuh. Biarlah apa yang kita dapat ini boleh menjadi bekal hidup kita ke depan, Ibu. Terima kasih untuk itu.